Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Monolog gue. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Eits, bukan ke masa lalu pribadi ya, tapi ke masa lalu dari salah satu warisan paling berharga bangsa ini, sejarah sastra Indonesia. Jangan bayangkan ini seperti buku sejarah yang membosankan. Anggap saja ini cerita dari generasi ke generasi, yang membentuk bagaimana kita hari ini berpikir, merasa, dan berbahasa. Kita masuk ke generasi awal. Sebelum Indonesia merdeka, sastra kita punya fondasi yang kuat loh. Terutama dari sastra Melayu lama. Nah, pada generasi awal ini, sudah terdapat berbagai macam karya. Ada cerita-cerita tentang hikayat, pantun, dan syair yang memang sudah hidup di masyarakat. Kemudian, datanglah periode penting yang dikenal sebagai angkatan Balai Pustaka sekitar tahun 1920-an. Nah, pada era ini, lahirlah novel-novel modern. Nah, era ini disebut sebagai pertama kali novel-novel modern ini lahir di Indonesia. Nah, penulis-penulis yang terkenal ini ada loh, seperti Marah Rusli, kemudian Abah Sutan Pamuncak dan Sati, ya. Yang paling terkenal adalah Marah Rusli dengan karyanya Siti Nurbaya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Nah, mereka ini menulis tentang konflik tradisi dan modernitas. Mereka ini tidak hanya bercerita, tetapi juga merekam gejolak sosial yang memang terjadi pada saat itu. Berikutnya ada Angkatan Pujangga Baru. Setelah Balai Pustaka, muncul era baru yang lebih berani. Namanya Angkatan Pujangga Baru. Nah, angkatan ini ada di sekitar tahun 1930-an. Tetapi pada era ini, para penulisnya tidak lagi hanya membahas soal adat, tapi mulai masuk ke isu-isu kebangsaan, nasionalisme, dan pergolakan batin yang lebih personal. Nah, kita mengenal nama-nama besar seperti Sultan Takdir Ali Syahbana dan Amir Hamzah. Nah, kalau Sultan Takdir Ali Syahbana ini melihat sastra sebagai alat untuk memajukan bangsa. Berbeda dengan Amir Hamzah yang memang justru membawa puisi ke level yang lebih spiritual dan mendalam. Mereka menunjukkan bahwa sastra ini bisa menjadi ruang untuk meluapkan gagasan sekaligus merenungkan jati diri. Berikutnya ada sastra angkatan 45. Nah, angkatan 45 ini menjadi puncak dari semangat kebangsaan. Ya, dalam sastra sesuai namanya, era ini dipengaruhi oleh semangat kemerdekaan. Tokoh sentralnya adalah ya ini, salah satu yang paling kita kenal yaitu Chairil Anwar. Ya, seorang penyair yang karyanya begitu revolusioner. Chairil Anwar ini membawa gaya bahasa yang baru, lebih lugas dan penuh energi. Puisi-puisinya seperti Aku dan Diponegoro bukan hanya soal keindahan kata, tapi juga tentang keberanian, individualisme, dan semangat perlawanan. Sastra di masa ini menjadi senjata, bukan hanya pena. Kemudian ada angkatan 66 hingga kini, ya, hingga saat ini. Nah, setelah kemerdekaan, sastra Indonesia ini terus berkembang pesat. Dari era ke era, dari zaman ke zaman terus berkembang. Nah, di angkatan 66 ini kita melihat karya-karya yang memang kritis, terutama di situasi politik. Nah, seperti yang pernah ditulis oleh Taufik Ismail. Sementara itu, penulis-penulis seperti Pramudia Anantatur dan W.S. Rendra menggoreskan sejarah dengan karya-karya yang merekam realisme sosial dan kritik tajam. Siapa sih yang gak kenal Pramudia dan W.S. Rendra? Nah, hingga hari ini, sastra Indonesia ini semakin beragam. Ada penulis-penulis ternama seperti Eka Kurniawan, D. Lestari, dan Laksmi Pamuncak yang memang membawa sastra ke genre-genre yang lebih luas. Mulai dari realisme magis, fiksi ilmiah, hingga fiksi sejarah yang mendalam.
Nah, mereka ini membuktikan bahwa sastra terus hidup dan beradaptasi. Sastra Indonesia bukan hanya sejarah buku-buku lama loh. Sastra ini menjadi catatan perjalanan bangsa kita. Dari pergulatan adat, semangat kebangsaan, hingga kritik sosial. Semua terekam di sana. Mempelajari sejarah sastra sama saja dengan memahami siapa kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, ayo, mari kita teruskan membaca dan menghargai warisan ini.